Selanjutnya kita akan membahas tentang data ya. R ini kan gunanya secara umum sih dia untuk pemrosesan data gitu ya. Jadi untuk data science jadi cocok gitu ya. Cocok kita gunakan bahasa pemrograman R gitu. Nah, kalau kita bicara tentang data science, otomatis kita perlu data yang akan kita proses gitu ya. Kemudian kalau kita sedang belajar, biasanya bingung nih data yang kita gunakan apa gitu ya. Nah, si R sendiri itu sudah menyediakan data yang bisa kita gunakan untuk latihan gitu. Nah, kalau untuk melihat data yang sudah dimiliki atau tersedia di R, itu kita bisa menggunakan fungsi data ya. Nah, di sini kita tulis data, kemudian tanda kurung buka kurung tutup, kemudian kita enter ya. Ini kita tulisnya di konsol ya, bukan di editor gitu ya. Nah, kita tulis itu, maka kita bisa lihat di sini dataset yang sudah tersedia di R, macam-macam di sini gitu ya. Nah, macam-macam tersedia dataset yang ada di R gitu ya. Nah, salah satu dataset yang paling terkenal gitu ya, itu adalah Iris ya. Jadi Iris ini adalah salah satu dataset. Biasanya kalau kalian baca-baca buku tentang data science atau klasifikasi data klasifikasi, itu biasanya mereka contoh-contohnya menggunakan dataset Iris. Iris ini datasetnya adalah tentang bunga ya. Jadi ada bunga anggrek, kemudian di dalamnya itu ada bunga anggreknya terbagi dari 3 kategori atau 3 jenis gitu ya. Kemudian ciri-ciri dari bunga anggrek itu dia mengukur panjang petal, panjang lebar petalnya dan lain-lain gitu ya. Jadi ada empat ciri dari anggrek tersebut gitu ya yang mereka tulis di dalamnya. Nah, jadi di sini sudah tersedia nama datanya ya. Jadi misalnya kita ingin melihat data Iris nih. Jadi di sini kita bisa mengetikkan saja Iris. Nah, itu sudah ketahuan ya. Sebentar. Nah, kita ketikkan Iris. Nah, itu akan ditampilkan datanya gitu ya. Iris ini punya 150 data gitu ya. Jadi ada 150 objek atau 150 baris gitu. Kemudian dia punya 5 kolom atau 5 atribut. Nah, untuk melihat data, kita bisa menggunakan fungsi view gitu ya. V-nya huruf besar ya, jadi view. Pakai V voltus bukan F gitu ya, atau P gitu ya. Nah, kemudian di dalam fungsi view ini kita ketikkan nama datanya yaitu Iris gitu ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka otomatis nanti akan diperlihatkan gitu ya di sini. Diperlihatkan datanya. Kalau kita lihat ke bawah, ini totalnya ada 150. Tapi RStudio untuk menampilkan data itu ada keterbatasan ya. Jadi kalau datanya banyak sampai ribuan, paling dia nanti akan menampilkannya sampai berapa, 1000 atau berapa gitu ya. Kemudian kalau kolomnya itu ada ribuan juga, paling dia akan menampilkan kolomnya itu cuma sampai 100 gitu ya. Jadi jangan heran atau jangan berpikir ini kok saya punya data saya ada 1000, kolomnya ada 1000 kok ditampilkan cuma 100, apakah datanya rusak atau apa, enggak gitu ya, tapi cuma ada keterbatasan saja gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat
kolomnya ada sepal length, sepal width, petal length, petal width gitu ya, kemudian species gitu ya. Nah, 4 kolom yang pertama itu adalah biasanya dikenalnya fitur gitu ya. Yang terakhir ini adalah namanya class label gitu ya. Nah, di sini kita lihat spesiesnya itu ada Setosa, kemudian versicolor dan virginica. Itu adalah kategorinya gitu ya. Jadi data ini terbagi dari 3 kategori atau 3 kelas, yaitu Setosa, versicolor dan virginica gitu ya. Nah, tadi kalian sudah mengenal fungsi view gitu ya. Kemudian umumnya kalau kita sedang membuka data, kita tuh kan mau tahu nih gitu ya, mau tahu kolomnya berapa, barisnya berapa. Kalau yang datanya sedikit seperti ini sih, kolomnya cuma 5, kemudian barisnya cuma 150, kan gampang, tinggal scroll saja. Tapi kalau banyak kan capek juga kita men-scroll kiri kanan gitu ya. Nah, ada perintah namanya dim gitu ya, dim. Sebenarnya sih kesingkatan dari dimensi. Nah, kalau kita ingin mengetahui dimensi dari dataset yang kita sedang eksplorasi gitu ya, misalnya iris. Nah, kita bisa lihat dim, kemudian di sini ada, nah, di sini keluarannya ada 150 kemudian 5 gitu ya. Artinya 150 baris, kemudian 5 itu adalah 5 kolom gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga ada fungsi namanya itu nRow. nRow itu untuk mengetahui jumlah row ya, jumlah baris. Nah, iris itu kan jumlah barisnya 150. Kemudian ada juga ncol. Ncol itu adalah untuk mengetahui jumlah kolom, yaitu 5 gitu ya. Ini manfaatnya apa gitu ya? Manfaatnya pada saat nanti kalian memprogram gitu. Pada saat kalian memprogram, misalnya kalian punya data, kemudian kalian ingin memeriksa setiap barisnya gitu ya. Tidak mungkin kan kalian membuat program untuk misalnya dapat data A, nanti kalian cek dulu datanya jumlah barisnya berapa, baru kalian edit program kalian pengulangannya for i sama dengan berapa gitu ya, sama dengan 150 misalnya untuk data iris. Tapi nanti ada data yang lain 200, masa kalian harus ngedit gitu ya, ngedit lagi jadi 200 pengulangannya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan nRow atau ncol gitu ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan pengulangan berdasarkan baris, untuk mengecek datanya barisnya berapa, kalian bisa menggunakan fungsi nRow. Tapi kalau misalnya kalian ingin melakukan pengulangan berdasarkan kolom gitu ya, agar program kalian itu bisa digunakan untuk seluruh data gitu ya, tanpa harus diedit-edit, kalian bisa menggunakan fungsi ncol untuk mengetahui jumlah kolom dari data tersebut gitu ya. Kemudian kalau kita ingin melihat untuk mengetahui informasi dari data lagi, kita bisa menggunakan fungsi summary gitu ya. Di sini kita ketik summary, kemudian di dalamnya adalah isinya adalah data yang akan kita ingin lihat informasinya gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat gitu ya informasinya. Pertama itu misalnya kalau ini informasinya secara statistik ya. Jadi secara statistik gitu. Nah, di sini kolom sepal length bisa dilihat nilai minimalnya 4,3, kemudian maksimalnya 7,9 gitu ya. Kemudian mean mediannya juga bisa kalian lihat gitu ya. Ini mungkin orang-orang statistik lebih perlu hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kalian juga mungkin pada saat kalian bekerja dengan data science juga perlu hal-hal yang seperti ini gitu ya untuk mengetahuinya. Kemudian di kolom spesies itu juga bisa kalian lihat ya. Kalian lihat
kalau yang lain kan nilainya angka, maka dia akan memperlihatkan secara uh, nilainya, informasinya itu dalam bentuk statistik gitu ya, minimal, median, min gitu ya, max gitu ya. Tapi kalau spesies kan tipe datanya adalah string gitu ya, atau kategori gitu ya. Jadi itu adalah kategori. Jadi yang ditampilkan paling summary-nya berupa jumlah per kategorinya gitu ya. Di sini kita bisa lihat Setosa itu ada 50 objek atau 50 baris, versicolor ada 50 objek juga, Virginica juga ada 50 objek. Ini juga hal yang penting ya kalau saat kalian bekerja di melakukan klasifikasi, kalian harus mengetahui jumlah per kelas itu berapa gitu ya. Karena kalau kalian mengetahui jumlah per kelas atau per kategori itu berapa, nanti kalian juga akan bisa menentukan kira-kira algoritma yang kita pakai itu apa, algoritma klasifikasinya, kemudian teknik untuk menghitung kinerjanya apa gitu ya. Karena kalau tanpa informasi ini nanti kita tidak ada kemungkinan salah menentukan algoritma atau salah menentukan cara kita menghitung menghitung kinerja klasifikasinya gitu. Kemudian ada satu lagi yang penting itu adalah, sebentar ya. Saya lupa satu lagi yang penting, ada satu perintah lagi yang jadi perintahnya itu tujuannya untuk menentukan setiap kolom itu atau setiap atribut itu tipe datanya apa gitu ya. Walaupun dengan menggunakan summary kita bisa melihat itu gitu ya. Nah, itu adalah cara kalian untuk cara kalian untuk memeriksa data secara sederhana gitu ya, secara singkat gitu ya. Biasanya yang kalian periksa itu adalah dimensinya untuk mengetahui jumlah kolom dan jumlah baris gitu ya. Kalau kalian mengetahui jumlah kolom misalnya ribuan, artinya ini dimensinya besar gitu ya, maka ada kemungkinan nanti prosesnya akan lama gitu ya. Kemudian kalau jumlah barisnya banyak juga, artinya objeknya itu banyak gitu ya. Tapi biasanya objek banyak tidak terlalu mempengaruhi pemrosesan terlalu banyak dibandingkan jumlah kolomnya yang banyak gitu ya. Kemudian kalian mengetahui dengan perintah summary, kalian mengetahui informasi statistik sederhana dari data yang kalian sedang gunakan gitu.